menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Kita menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun. Luar biasa, Tuhan sangat mengasihi bangsa dan negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita isi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh kita berpartisipasi, berkontribusi di dalam pembangunan Indonesia, sehingga kesejahteraan rakyat merata. Amin. Dan bangsa dan negara Indonesia dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Amin. Soul Seeker, aku akan membicarakan tayangan pada kali ini adalah tentang membukakan Tuhan di dalam sejarah hidupmu. Amin. Kita ikuti terus, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur buat bangsa dan negara kami yang telah Tuhan anugerahkan kemerdekaan, sehingga pada tahun yang ke-79 tahun ini kami merasakan betapa nikmatnya kami menjadi bangsa Indonesia. Kami merasakan bagaimana pembangunan yang terus terjadi. Kami merasakan bagaimana rakyat mulai merasakan berkat anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan terus pegang pemerintahan Indonesia. Dan Tuhan terus memberkati bangsa negara Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menuju Indonesia maju, Indonesia pada zaman keemasan. Terima kasih Tuhan, apabila kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah berbelas kasihanlah kepada kami, karena kami hidup hanya oleh karena firman Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus untuk membukakan kebenaran, supaya setiap kalimat yang tertulis di Alkitab dapat kami baca, dapat kami mengerti, dapat kami pahami melalui tayangan ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membicarakan firman Tuhan ini, dan biar Roh Kudus yang menolong kami semuanya, baik yang mendengar maupun aku sebagai pembicara. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Soul Seeker, dalam Keluaran 3 ayat 7, di mana Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Lalu kita loncat ayat ke-12, dikatakan lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Soul Seeker, kalau kita baca pada ayat 12, dikatakan bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Apa yang menjadi tanda bahwa Musa diutus oleh Tuhan? Yang menjadi tandanya adalah bahwa orang Israel akan beribadah kepada Tuhan di gunung yang Tuhan sudah tentukan. Ini sebuah percakapan yang sangat menarik, karena Tuhan mengatakan, apa buktinya engkau mengutus aku? Buktinya adalah bahwa pekerjaan Musa, kepemimpinan Musa, juga perkataan-perkataan Musa akan membuat orang Israel bertemu dengan Tuhan, dan mereka akan beribadah kepada Tuhan. Soul Seeker, sesuatu pekerjaan yang tidak mudah dari perbudakan dosa. Lalu Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan dosa, dan menuju suatu kehidupan yang merdeka bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini, sebenarnya menjadi tanda bukan tentang kuasa Musa, bukan tentang kehebatan Musa sebagai pemimpin,
Tetapi ada tanda Tuhan di mana mengutus Musa, yaitu tanda di mana Tuhan membuat pekerjaan Musa efektif. Tuhan akan membuat pekerjaan Musa berhasil dalam menarik orang datang beribadah kepada Tuhan. Hal ini merupakan tema sentral di dalam kebangunan rohani. Banyak orang yang berusaha merumuskan apa itu kebangunan rohani, apa ciri kebangunan rohani. Di mana kebangunan rohani ialah orang berjumpa dengan Tuhan dan orang beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan merupakan respon dari orang-orang yang menerima keselamatan dan bukan mengarahkan orang-orang untuk dipaksa beribadah, diajak untuk beribadah, atau diarahkan beribadah dengan iming-iming berupa keuntungan duniawi. Tetapi suatu kebangunan rohani di mana orang rela datang karena dia melihat Tuhan di dalam imajinasinya dan imannya. Seseorang akan bertumbuh imannya saat menekuni membaca kitab suci dan berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Demikian juga Musa sebagai pemimpin melalui pengenalannya akan Tuhan dan mengikuti firman-Nya, maka Musa siap dan terpanggil menjadi hamba yang diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, tanda kamu adalah utusanku, ialah pekerjaannya berhasil. Dan Tuhan akan membuat apa yang dikerjakannya, yaitu menyatukan umat Tuhan dengan Tuhan sendiri. Aku pikir ini suatu pengertian yang penting jika seseorang manusia yang dipanggil Tuhan untuk melayani, menjadi semacam wakil dari Tuhan, dengan melakukan pekerjaannya yang utama, yaitu membawa umat berjumpa kepada Tuhan dan akhirnya menyembah Tuhan. Dan sebuah penyembahan yang tulus karena menyadari ada perkara-perkara yang ajaib, yaitu Allah berkenan menyatakan diri kepada umatnya. Allah berkenan menyatakan diri kepada umatnya. Dalam hal ini kita mempelajari ada 3 hal. Yang pertama adalah perkara yang penting, di mana seorang utusan Tuhan diutus untuk memberkati gereja, dan Tuhan memakai hamba-hambanya sebagai utusan Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan menggerakkan hati jemaat untuk mencari dan menyembah Tuhan. Ini tugas yang penting, di mana hamba-hamba Tuhan di sebuah gereja harus mampu menggerakkan hati jemaat untuk mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebuah tanda Tuhan memperhatikan manusia, di mana Tuhan mengirim hambanya dan memakai hambanya secara efektif sehingga jemaat gereja dapat berjumpa dengan Tuhan. Semua ini bukan karena kehebatan hamba Tuhan, bukan karena kepiawaian hamba Tuhan dalam berkata-kata maupun bakatnya, tetapi semua karena Tuhan saja. Amin. Hal ini dikarenakan waktu Tuhan sudah tiba, di dalam pasal yang ketiga kita melihat unsur yang paling besar yang membuat Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir hanya karena belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihan melihat keadaan manusia di bumi. Tuhan sudah jauh daripada manusia. Begitu manusia meninggalkan Tuhan, maka yang kuat akan menindas yang lemah. Dan yang lemah tidak ada pilihan lain selain menjadi hancur. Tetapi jika yang lemah menjadi kuat, maka ia akan memberontak mereka. Dan jika ia menang, mereka akan menjadi pemimpin, dan mereka pun akan bertindak kejam dan lebih kejam lagi. Keadaan manusia begitu kasihan karena yang satu menindas yang lain, lalu yang lain balas menindas yang satunya lagi, dan membuat dunia kacau. So seeker, kalau kita lihat keadaan manusia saat ini, ada penindasan, ada satu kepentingan-kepentingan diri egosentris yang mereka lakukan dalam hidupnya. Mereka menutup matanya terhadap belas kasihan terhadap sesama. So seeker, Tuhan memberikan
belas kasihannya untuk menyelamatkan manusia yang sudah hidup kacau, hidup dalam keadaan mementingkan diri sendiri. Kita selalu mendoakan orang-orang dari korban perang karena negaranya bertikai atau negaranya berkonflik. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah orang yang menjadi korban itu adalah orang yang suci, yang baik? Lalu orang yang menindas mereka adalah orang yang jahat? Belum tentu, karena begitu korban ini punya kekuatan, begitu mereka diberikan senjata, mereka akan balas dendam. Dan akhirnya pertempuran tidak habis-habis di dalam generasi demi generasi manusia. Tuhan sedih melihat kondisi manusia seperti ini. Maka Tuhan memutuskan satu waktu tertentu untuk bertindak. Tetapi sering kita malah terbalik dengan menasihati Tuhan dan mengatakan mengapa Tuhan tidak bertindak lebih cepat dan langsung menyatakan diri Tuhan. Kenapa tunggu waktu yang begitu lama? Sebuah contoh mengapa Tuhan tidak langsung membereskan Mesir sehingga kita tidak perlu waktu untuk menunggu Tuhan membalasnya. Sesungguhnya kita ini orang beriman macam apa jika kita lebih suka mengultimatum Tuhan dengan menunjukkan, Tuhan tunjukkan dirimu sekarang, tunjukkan dirimu sekarang, ini waktunya Tuhan. Dan ingat, doa kita terus-menerus memberikan ultimatum-ultimatum, tetapi Tuhan tidak pernah bertindak berdasarkan ultimatumu, berdasarkan waktumu, berdasarkan permintaanmu yang mendesak Tuhan. Tetapi semuanya selalu dalam rancangannya Tuhan yang sempurna. Basically, jika kita memiliki pengertian roh yang benar, maka timeline Tuhan jauh lebih baik dan jauh lebih indah, dan kita tidak perlu mendesak Tuhan. Seorang Belanda bernama Herman Dower, dia mengatakan kalau manusia merenungkan tentang waktu Tuhan, maka manusia itu akan merenungkan tentang waktu yang perlahan-lahan dan akan membuka rencana Tuhan di dalam sejarahnya. Artinya, manusia hanya memberikan sedikit tempat bagi Tuhan secara perlahan-lahan untuk menuliskan sejarah dalam hidupnya. Waktu demi waktu berjalan dan rencana Tuhan semakin terbuka di dalam sejarah manusia. Dan hal ini juga sama dalam hidupmu, di mana rencana Tuhan akan terus berjalan dalam hidupmu secara perlahan atau mungkin secara cepat, tetapi Tuhan akan menulis sejarah hidupmu bersama dengan Tuhan. Waktu merupakan sesuatu yang harus kamu alami sebagai manusia, di mana kita tidak berkuasa terhadap waktu. Kamu hanya bisa menanti waktu itu dengan pasif. Dan Tuhan sudah punya timeline-nya sendiri, dan ketika Tuhan memutuskan untuk melakukan sesuatu bagi orang yang hidup di dalam timeline-nya, tetapi timeline yang kamu buat sendiri harus disesuaikan dengan seluruh kehendak Tuhan. Dan kamu harus siap untuk melihat kapan di unfolding pernyataan itu terjadi. Amin. Maka pengertian Dower bahwa semua orang akan dapat memahami proses dengan membutuhkan waktu untuk menunggu. Menunggu timeline Tuhan merupakan cara Tuhan menyempurnakan seluruh ciptaannya di dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Setiap manusia akan menjumpai timeline-nya Tuhan dan tidak tergantung pada umur manusia itu sendiri. Manusia bisa saja menunda dan tidak memberikan respon apapun terhadap rancangan Tuhan, dan merupakan kerugian manusia itu sendiri nantinya jika ia sudah menjadi tua dan menjadi lemah, dan ketika itu ia menghadapi timeline-nya Tuhan yang tidak dapat dipatahkan dalam kondisi apapun juga. Maka akan banyak kesusahannya sendiri dalam menggenapi kehendak Tuhan di masa tua. Biasanya kesadaran ini akan mendobrak kita terhadap keteraturan hidup yang sementara kamu jalani, yaitu zona nyamanmu.
ketika kamu sadar dalam timeline-nya Tuhan untuk kamu melakukan sesuatu bagi Tuhan di dalam sejarah hidupmu, kamu akan ada suatu rasa untuk mendobrak keteraturan dalam hidupmu. Dawud mengatakan the unfolding of God's plan tidak dapat dihindari. Ini yang harus kita ingat. Tuhan tidak mau memberitahukan mengapa bangsa Israel harus menunggu diperbudak 400 tahun. Dalam hal ini Musa sendiri juga tidak tahu apa yang menjadi alasannya. Ketika Tuhan memanggil Abraham, di mana Tuhan mengatakan akan membuat keturunanmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan setelah Tuhan menjanjikan keturunannya, Tuhan juga mengatakan di sisi yang lain tentang akan apa yang terjadi terhadap keturunannya. Dalam Kejadian 15 ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tuhan sudah berbicara bahwa keturunan Abraham akan menjadi keturunan yang besar, akan memberkati bangsa-bangsa di dunia. Tetapi keturunan Abraham, umat Tuhan, akan ada di dalam penganiayaan perbudakan selama 400 tahun. Tuhan sudah bicara jauh sebelum Musa memimpin bangsa Israel. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa keturunannya akan menjadi budak selama 400 tahun? Mengapa harus menunggu 400 tahun? Sebuah kemerdekaan yang begitu lama didapat dengan menunggu di dalam perbudakan 400 tahun. Sebabnya adalah pada waktu itu kedurjanaan, kejahatan orang Amori belum sampai puncak. Jadi Tuhan mengizinkan itu hingga 400 tahun. Karena Tuhan masih mau memberi kesempatan orang Amori untuk bertobat. Siapa orang Amori? Orang Amori adalah penduduk Kanaan yang jahat, dan Tuhan menunggu mereka bertobat. Tuhan menunggu mereka berubah. Tuhan menunggu mereka tidak lagi melakukan kejahatan. Maka Tuhan memberikan waktu 400 tahun. Setelah 400 tahun, generasi demi generasi, orang-orang Kanaan tidak juga berubah. Dan Tuhan mengatakan sekarang, aku akan memberikan kebebasan bagi Israel. Aku akan memberikan sebuah kemerdekaan bagi umatku. Aku akan hancurkan Mesir, dan aku akan bawa orang Israel menghancurkan orang Kanaan. Ini salah satu aspek mengapa Tuhan menunda rencana pembebasan Israel sampai batas waktu penghakiman orang Amori tiba. Soul Seeker, hal seperti ini membawa kita menyadari jika kita tidak mungkin memperhitungkan, karena kita cuma tahu lingkup hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, negara kita, dan hanya sampai di situ. Maksudnya begini, kita tidak akan dapat menyadari perhitungan ini karena lingkaran kita kecil. Tetapi Tuhan menyempurnakan pekerjaannya di seluruh bumi ini dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, bukan kronosnya manusia. Itulah sebabnya kita bisa lihat betapa kecilnya manusia dan tidak berartinya diri kita di hadapan Tuhan. Suatu saat ada orang bertanya kepada pendeta Paul Washer, seorang misionaris dari Amerika Latin. Orang ini bertanya, dulu aku rajin sekali berdoa, aku terus-terusan berdoa, habiskan doa jam demi jam. Tiap hari aku punya kegerakan doa. Tetapi satu hari dan hari ini, dan aku hanya memiliki waktu saat ini 10-15 menit. Paul Washer memberikan jawaban yang membuat aku kaget. Dia mengatakan ada waktu di mana Tuhan menggerakkan
untuk engkau berdoa dengan banyak waktu, tetapi kemudian ada waktu di mana Tuhan menggerakkan untuk engkau melakukan pekerjaan yang lain, suatu pekerjaan, suatu hal yang Tuhan akan tentukan dalam hidupmu, bukan seperti dulu lagi. Tetapi engkau akan menghabiskan waktumu untuk suatu pekerjaan yang ditentukan oleh Tuhan. Ada kalanya kita bisa berdoa secara lama, tetapi ada kalanya kita hanya bisa memberikan doa yang singkat. Ketika Musa bersiap dan mengatakan kepada Tuhan, apa buktinya kalau sekarang ini waktunya aku menjadi pemimpin, waktunya aku membawa bangsa Israel keluar ke Mesir. Tuhan mengatakan tandanya adalah kamu akan beribadah kepadaku. Saudara mengerti apa tandanya kita ini dipanggil Tuhan? Apa tandanya Tuhan memanggil kita menjadi pemimpin, menjadi seorang hamba Tuhan? Tandanya bahwa kamu akan beribadah kepada Tuhan. Itu tanda yang jelas di mana ada suatu keinginan di luar pemikiran kita, di mana ada suatu dorongan yang kuat untuk kita beribadah. Itu tanda bahwa Tuhan memilih kita. Itu tanda bahwa Tuhan mau menjadikan kita seorang pemimpin. Jadi ibadah kepada Tuhan adalah tanda jika Tuhan mau. Ini poin yang sangat penting di mana Tuhan hadir dan Israel beribadah kepada Tuhan. Kalau dirimu baca di dalam Alkitab Kejadian, Allah menyatakan diri kepada Abraham. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Tuhan melakukannya dengan wujud seperti manusia. Dia datang seperti seorang manusia. Ini bukan inkarnasi, tetapi ini adalah teofani. Ini istilah-istilah teologi yang kamu harus pelajari supaya waktu mendengar khotbah tidak salah. Jikalau Tuhan menyatakan diri sebagai rupa manusia, berarti namanya teofani, bukan inkarnasi. Kalau inkarnasi berarti pribadi kedua dari Tritunggal datang menjadi manusia dengan cara masuk ke dalam kandungan Maria, menjadi janin di dalam rahim Maria, kemudian lahir seorang bayi dan bertumbuh sama seperti manusia lainnya. Ini inkarnasi. Tetapi dalam Perjanjian Lama tidak ada inkarnasi. Karena inkarnasi hanya terjadi satu kali, yaitu pada waktu Natal ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, ketika dia datang menjadi manusia melalui Maria. Mengapa waktu Tuhan berjumpa dengan Abraham, Tuhan menunjukkan dirinya seperti seorang manusia biasa yang berbicara kepada manusia biasa? Jawabnya ada banyak tafsiran dari para teolog, tapi aku senang dengan satu tafsiran yang sangat indah, di mana dikatakan Tuhan sedang mempersiapkan pembaca kitab Kejadian dan mengikuti iman Abraham. Pokoknya semua orang percaya akan ingat kasih Abraham yang berjumpa dengan Tuhan, yang menampakkan diri menjadi manusia. Hal ini merupakan cara Tuhan untuk menyiapkan umat Tuhan pada suatu saat nanti. Tuhan akan datang seperti kita manusia dan sepenuhnya manusia, dan berbincang dengan kita, memimpin kita, mengasihi kita, dan dia ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Di sisi yang lain, Soul Seeker, Tuhan menunjukkan diri dalam bentuk api. Apa maksudnya? Ada tafsiran yang mengatakan Tuhan menyatakan diri dalam bentuk api karena dia hadir dengan disertai malaikat-malaikatnya seperti api. Tuhan mau menyatakan betapa agungnya Tuhan, betapa suci dan terhormatnya Tuhan. Maka di dalam kitab Keluaran kita diberikan pemandangan di mana Tuhan yang bersifat transenden, Tuhan yang tinggi, Tuhan yang agung, yang kita juga tidak bisa melihat wujudnya. Waktu orang Israel mau melihat, mereka cuma lihat ada kabut yang pekat dan ada api di atas gunung yang begitu besar, sehingga mereka semua ketakutan. Ini merupakan sisi transendensi.
Tuhan, jadi Allah begitu besar dan Allah begitu agung. Apa yang mau diajarkan kepada Musa? Ketika cara Tuhan menyatakan diri begitu unik, berbeda-beda, tidak sama di dalam seluruh pernyataan di dalam Alkitab. Lalu Tuhan menyatakan diri lewat cara apa lagi? Yaitu setelah Tuhan memamerkan kemuliaan kepada Musa, melihat Tuhan mengubah cara dia menyatakan diri dengan mengatakan, sekarang aku menyatakan kehadiranku lewat kemah suci, lewat perkataan Musa. Jadi apa yang aku katakan, aku memberikan kepada Musa, dan Musa memberikan kepada kamu umat Tuhan. Hal ini Musa menjadi pengantara Tuhan, dan Tuhan memakai Musa menjadi pengantara untuk firman-Nya kepada umat Tuhan. Maka Musa menyampaikan firman Tuhan dan berbagai keragaman cara Tuhan menyatakan diri. Efeknya selalu satu, yaitu efeknya adalah orang yang benar-benar jadi milik Tuhan diubahkan hatinya oleh pernyataan diri Tuhan. Di sini kita melihat bahwa pernyataan diri Tuhan selalu bersifat perjanjian, bersifat covenantal, bersifat intim bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dijadikan umatnya. Inilah hal yang mesti kita lihat. Tuhan berbicara dengan berbagai cara, tetapi hanya orang yang percaya yang akan meresponi kepada Tuhan. Ada pendekatan hubungan individu dengan Tuhan dan kemudian disalurkan secara komunal. Ada satu artikel dari seorang filsuf yang mengatakan jika manusia tidak mungkin menikmati kesenangan secara individu, kesenangan itu selalu komunal. Salah satu contoh, ketika aku menemukan sebuah restoran mie ayam yang begitu enak di Jalan Gajah Mada, aku ingin mengajak orang lain, aku ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa mie itu enak. Mengerti maksudnya? Bahwa kesenangan yang kuterima secara individu itu tidak akan berhenti secara individu, tetapi sifatnya komunal. Aku ingin membeberkan, aku ingin menceritakan. Hal ini sama ketika aku mendapatkan firman dan kebahagiaan dan kebenaran firman Tuhan. Aku tidak hanya untuk diriku secara individu, tetapi aku ingin mengajak orang lain untuk mendengar, untuk orang lain juga merasakan betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Ketika aku mendapat mujizat, aku ingin bersaksi, aku ingin menceritakan supaya individu, supaya mujizat yang kuterima secara individu dapat diterima secara komunal dan mereka pun mengalaminya. Banyak orang Kristen tidak tahu, dia pikir iman kepada Tuhan sudah beres kalau sudah menyembah secara pribadi. Tidak, engkau harus berkomunitas karena Tuhan menginginkan dirinya dinikmati bersama-sama. Maka Tuhan hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Musa bukan hanya menyembah secara pribadi, tetapi Musa diajak Tuhan untuk memberikan, mengajarkan, menyembah bersama-sama dengan umat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan mau hadir di tengah-tengah orang yang menyembah kepada Dia. Dan inilah yang mesti kita perhatikan bersama-sama. Maka hal yang pertama, bagaimana cara Tuhan hadir di dalam kitab Keluaran. Tuhan hadir bukan hadir di Gunung Sinai, bukan hadir di atas gunung yang menyala-nyala, tetapi Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan mau hadir di tengah-tengah secara komunal, bukan hanya pribadi saja. Ini perkataan yang penting dari seorang pemikir abad pertengahan namanya Richard, dari Saint Victor Richard, mengatakan Allah itu Tritunggal dan manusia diciptakan untuk meniru pola Tritunggal. Apa itu pola Tritunggal? Yaitu cinta antara Bapa dan Anak dinikmati oleh Roh Kudus. Cinta antara dua pribadi Tritunggal dinikmati oleh pribadi yang ketiga. Di dalam pembinaan premarital, aku selalu mengingatkan orang yang akan menikah, jangan menunda memiliki anak. Jangan menunda
punya anak pertama. Seolah-olah pasangan itu yang menentukan kapan akan punya anak. Kemudian pasangan ini mengatakan lebih baik kita menguatkan hubungan kita dulu. Kita berbulan madu dulu. Kita coba mengisi. Dan pasangan ini mengatakan harus saling mengenal, harus saling mencintai. Tidak ada orang lain, tidak ada anak. Yang penting antara suami istri ini punya chemistry yang nyambung, punya satu pemahaman yang nyambung bersama. Sampai kami sudah klop, kami sudah saling mencintai, kami sudah punya satu kekompakan baru, barulah mempunyai anak. Jadi sebuah kebahagiaan tidak berhenti antara suami dan istri, tetapi kehadiran anak itu menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ini alasan kenapa Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya Israel, karena cinta kasihnya yang sempurna secara komunal dan bukan individu saja. Soul Seeker, pengertian tayangan pada hari ini, kemerdekaan yang kita terima membawa kita harus menulis sejarah di dalam history. His itu adalah dia, story-nya dia. Di dalam history, dalam story-nya dia, dalam story-nya Tuhan, kita harus menulis hidup kita di dalam sejarah pekerjaan Tuhan. Soul Seeker, jangan Soul Seeker mengatakan nanti saja, aku punya timeline. Soul Seeker, kalau timeline-nya Tuhan datang dan engkau sudah menjadi tua dan lemah, engkau akan lebih sulit. Oleh sebab itu, kalau dorongan panggilan itu ada, lakukan saja. Timeline-nya Tuhan, lakukan saja. Lalu pertanyaan, apa yang menjadi tanda kalau betul Tuhan akan memakai aku? Tandanya, kamu selalu ingin beribadah kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang ada di Think of Soul channel ini, yang hari ini mendengar, lalu aku mengatakan jika kamu ada satu kegairahan di dalam kamu beribadah, itu tanda bahwa engkau harus menulis sejarah hidupmu di dalam sejarah Tuhan. Dan mengertilah bahwa Tuhan ingin kebahagiaanmu bukan kamu pakai sendiri, tetapi kebahagiaanmu, kesejahteraanmu adalah diberikan secara komunal. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan hadir bukan hanya pada individu dirimu saja, tetapi Tuhan ingin Tuhan hadir secara komunal bersama dengan kamu dan teman dan keluargamu. Tuhan memberkati, kiranya ini boleh menjadi berkat. Dan saya rindu pada usia Indonesia 79 tahun kemerdekaan, isilah sejarah hidupmu bersama dengan Tuhan. Lakukan perbuatan baikmu, lakukan pertolonganmu kepada orang-orang di kanan kirimu yang mereka membutuhkan, yang mereka menderita. Karena engkau diutus Tuhan untuk engkau menyebarkan kabar baik, untuk engkau melakukan perbuatan baik. Karena Tuhan memberkatimu. Dan Tuhan ingin kekayaan, kebahagiaan, kelimpahan yang kamu miliki bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk diberikan secara komunal, secara banyak orang. Amin. Lakukan tugasmu selama kamu masih hidup. Jangan tunggu timelinemu, tetapi tunggu timelinenya Tuhan. Tuhan memberkati. Havenu Shalom Aleichem. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.